Selamat pagi menjelang siang para anak didik yang sedang berada di rumah. Bapak berharap kalian tetap belajar, tetap menjaga diri, tetap olahraga, dan masih tetap berdoa, renungan, dan menuliskan semua renungan kalian dalam buku renungan masing-masing. Bapak akan memberikan satu materi yaitu tentang kebudayaan yang kita tinjau dari sudut pandang iman Kristen. Bagaimana iman Kristen berbicara terhadap kebudayaan yang sedang berkembang pada saat ini. Kompetensi dasarnya adalah menilai perkembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi. Kemudian nanti membuat karya yang mengkritisi perkembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi dengan mengacu pada Alkitab. Jadi, Alkitab menjadi sumber segala-galanya. Alkitab harus di atas daripada kebudayaan. Alkitab harus mewarnai kebudayaan dan tidak boleh kebudayaan dipaksakan kepada Alkitab. Indikatornya yang pertama adalah mempelajari pengertian kebudayaan dan ciri-ciri kebudayaan menurut beberapa tokoh. Dalam kesempatan ini Bapak hanya berikan satu tokoh dan nanti tugas kalian adalah mencari pendapat dari beberapa tokoh lain. Nanti Bapak akan sebutkan tokoh-tokoh siapa yang akan kalian cari. Lalu kemudian yang kedua adalah mengkaji pengertian kebudayaan menurut iman Kristen. Kita pun tidak terlalu banyak memberikan masukan. Bapak berharap kalian bisa bertanya nanti di kolom diskusi di video ini. Nah, supaya nanti Bapak bisa juga menjelaskan apalagi. Bapak berharap kita bisa masuk dan nanti bisa kita diskusikan di kelas pada saat pertemuan belajar di kelas masing-masing. Kemudian mendiskusikan beberapa sikap iman Kristen terhadap kebudayaan. Nah, ini yang penting. Lalu nanti Bapak akan berikan tugas-tugas seperti yang sudah Bapak sebutkan tadi. Bapak akan sebutkan satu contoh kebudayaan, arti kebudayaan menurut teolog J. Perquil. Beliau mengatakan kebudayaan adalah pengerjaan, pengusahaan, pengelolaan kemungkinan yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan lain serta kebiasaan yang terdapat dalam diri manusia sebagai masyarakat. Dari sini kita sebenarnya sudah bisa memperhatikan melihat kebudayaan itu meliputi apa saja. Ada banyak orang berpengertian sempit tentang kebudayaan, bahwa kebudayaan hanya identik dengan adat istiadat, tari-tarian, itu hanya bagian daripada kebudayaan sendiri. Jadi dari pendapat teolog J. Perquil ini, dari pendeta ini, kita sudah melihat ada banyak kebudayaan-kebudayaan. Ada banyak penjelasan-penjelasannya. Kemudian masuk ciri-ciri kebudayaan. Yang pertama adalah bersifat historis. Arti bersifat historis ini adalah manusia itu membuat sejarah yang bergerak dinamis dan selalu maju yang diwariskan secara turun-temurun. Satu contoh, misalnya saat ini dalam perkembangan teknologi ya. Dulu orang kalau mau menghubungi seseorang melewat surat, itu bisa berhari-hari bahkan berminggu-minggu baru sampai. Tergantung letak geografis satu tempat yang mau kita hubungin. Kemudian nanti terus mengalami perubahan sampai sekarang kita sudah bisa namanya video call. Bahkan ada yang terbaru, orang tersebut bisa hadir di depan kita, sekalipun orang tersebut ada di tempat lain. Itu contoh kebudayaan yang bersifat historis. Kemudian bersifat geografis. Bersifat geografis itu adalah pengertiannya adalah kebudayaan manusia tidak selalu berjalan seragam. Ada yang berkembang pesat, ada yang lambat. Bahkan ada yang sama sekali mandek, tidak bergerak sama sekali. Atau contoh misalnya tentang pertanian. Kita sudah nggak tahu lagi sekarang jenisnya seperti apa. Orang sekarang mempunyai gedung tinggi, tapi dia sudah bisa membuat pertanian di atas gedungnya. Tapi masih banyak orang menggunakan cangkul, bahkan hanya menggunakan pisau yang panjang untuk memulai pertaniannya. Jadi boleh dikatakan itu mandek, nggak bergerak itu. Sementara orang sudah menggunakan teknologi-teknologi lain. Bahkan sekarang orang sudah
Sudah mulai juga meninggalkan teknologi mesin, karena sudah bisa dibuat sekarang contoh tanaman sayur-sayuran dengan menggunakan plastik bekas, terutama bekas-bekas air minum. Lalu kemudian yang ketiga, bersifat perwujudan nilai-nilai tertentu. Nah, ini setiap daerah berbeda nih. Antara orang Batak, orang Jawa, orang Dayak pasti ada perbedaan. Jadi bersifat perwujudan nilai-nilai tertentu itu maksudnya ya tergantung di mana kebudayaan itu dikenal, kemudian dibahas, dikembangkan, kemudian diikuti. Sekarang kita masuk hubungan iman Kristen dengan kebudayaan. Ada 5 sikap yang harus kita pikirkan terhadap kebudayaan tersebut, tetapi dari 5 ini nanti kita akan tinjau mana yang akan kita buat, mana yang kita pakai, mana yang akan kita gunakan dari sudut pandang iman Kristen. 1, antagonis. Pengertian dari antagonis adalah gereja menganggap semua kebudayaan itu buruk dan jahat. Hal ini dikarenakan manusia telah jatuh ke dalam dosa sehingga segala sesuatu yang dihasilkan manusia tak mungkin lepas dari dosa. Karena itu gereja terpanggil untuk menjauhkan diri dari kebudayaan. Jadi kalau kita kembali melihat pengertian antagonis ini, kebudayaan ini semua adalah hasil cipta karya manusia. Manusia yang seperti apa? Manusia yang sudah berdosa. Karena itu kita harus punya sikap terhadap kebudayaan. Bapak lanjutkan dulu yang kedua, yaitu akomodasi atau persetujuan. Akomodasi persetujuan adalah mengakomodasikan atau menyetujui atau menyesuaikan diri dengan kebudayaan yang ada. Gereja tidak merasa perlu untuk menentang kebudayaan, bahkan sebaliknya, gereja harus mendukungnya. Saya bisa setuju kalau kebudayaan itu misalnya menghormati orang tua yang masih hidup, saya setuju. Tapi kalau sudah misalnya menyimpang dari keimanan Kristen, maka saya tidak setuju dengan akomodasi. Saya lebih setuju dengan antagonis. Yang ketiga adalah dominasi atau sintesis, yaitu sikap menguasai kebudayaan, merupakan kebalikan dari sikap antagonis. Sekalipun manusia menghadapi kebudayaan kafir sekalipun, umat masih bisa melakukan akomodasi secara penuh dan menjadikan kebudayaan tersebut disempurnakan. Tapi sekarang, apa yang mau disempurnakan? Kita harus tarik lagi. Kita harus mengerti betul supaya nanti jangan muncul namanya sinkritisme. Percaya Tuhan ya, percaya yang bukan Tuhan ya. Itu untuk masalah dominasi dan juga sintesis. Sama juga nanti dengan dualisme. Kurang lebih seperti itu. Itu sikap mendua terhadap kebudayaan. Pendirian yang tidak memisahkan diri dari kebudayaan. Sikap dualisme adalah sikap yang percaya kepada karya penyelamatan Allah, tetapi di pihak lain tetap mengakui kebudayaan kafir dalam hidupnya. Satu contoh, percaya hari ini hari baik. Maka karena ini hari baik, sesuatu bisa dilakukan di sini karena akan berhasil baik, padahal belum tentu baik. Kalau kita kembali kepada Alkitab, tidak ada hari-hari yang diciptakan Tuhan yang tidak baik. Baca saja Kejadian pasal 1, semua terakhir selalu Tuhan katakan, semua baik, semua baik. Dan ketika Tuhan menciptakan manusia, lalu Tuhan bilang sangat baik. Lalu percaya ramalan-ramalan. Kalau di kalangan para pelajar adalah bintang, zodiak. Masing-masing punya zodiak masing-masing kan? Nah, kalau kalian percaya itu sebenarnya kalian sedang ada dualisme. Entah bagaimanalah keuangan kalian, kesehatan kalian, pacar kalian, semua di situ dibicarakan di zodiak. Padahal kalau kita kembali kepada firman Tuhan berkata, aku mempunyai rancangan yang indah kepada kamu, rancangan masa depan yang penuh harapan. Kalian pasti tahu itu di kitab Yeremia. Lalu kemudian yang kelima adalah pengudusan, sikap yang tidak menerima atau tidak menolak. Namun kebudayaan itu dapat dikuduskan atau diubah oleh gereja sehingga terjadi transportasi budaya ke arah yang memuliakan Allah. Mau tidak mau kita tidak tertutup misalnya dengan penggunaan alat-alat musik modern. Sebenarnya itu dari Eropa ya.
kita gunakan untuk memuji Tuhan. Oke, kalau seperti itu bisa. Tapi sekali lagi, kalau kita khususkan misalnya satu alat musik atau satu band untuk memuji Tuhan, ya janganlah digunakan lagi untuk nyanyi lagu dangdut. Dangdut dunia maksudnya ya. Kalau untuk rohani, oke lah. Atau lagu-lagu yang lain. Gitar pun juga demikian. Lalu masuk berikutnya adalah bagaimana tugas manusia dan budaya. Apa tanggung jawab kita? Yang pertama adalah manusia berada di dalam alam. Jadi manusia harus bertanggung jawab untuk mengembangkan semua kebudayaan dalam alam ini. Lalu yang kedua, kalau kita kembali Kejadian 1 ayat 28, Tuhan berkata kita harus menguasai dan mengelola alam ini atau mengelola kebudayaan. Artinya kita di atas semua kebudayaan yang kita buat. Gak boleh kebudayaan menguasai kita. Jadi pada intinya semua bisa disepakati masalah kebudayaan ini. Kalau kebudayaan itu kira-kira sudah menyulitkan kita, bahkan membuat kita menyimpang dari ajaran Tuhan, ya kita harus segera buat keputusan. Lalu kemudian tujuan kebudayaan. Tujuan kebudayaan jelas sekali, apapun kebudayaan yang dibuat oleh manusia, baik dari teknologi ataupun apapun itu, tujuannya adalah Mazmur 150 untuk menyatakan kemuliaan Allah. Tidak ada yang lain. Tugas kita menguasai, mengelola, tujuannya untuk apa? Menyatakan kemuliaan Allah. Sekarang mari kita perhatikan bagian yang penting, yaitu kuasa dosa dan iblis dalam kebudayaan. Dampak yang tidak dikehendaki dari proses kebudayaan adalah manusia tidak dapat mengarahkan kebudayaan untuk memuliakan Allah. Justru menciptakan kebudayaan untuk berhala yang diagung-agungkan. Contoh uang. Alkitab jelas sekali, hati-hati dengan uang. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 10. Kemudian teknologi nuklir sebenarnya sangat bermanfaat sekali, terutama untuk pembangkit listrik. Tapi sekarang digunakan oleh negara-negara dikuasa atau negara-negara tertentu untuk rencana menghancurkan, terutama musuh-musuh politik, bahkan musuh-musuh negara mereka. Nah, disinilah sekali lagi bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Bapak hanya bisa memberikan 2 contoh, nanti kalian pikirkan lagi contoh-contoh yang lain sehubungan dengan kebudayaan. Kita masuk terus dalam materi kita. Saya harap kalian buka Alkitab kalian, yaitu firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19 yang berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan, ayat 19-nya, dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Pertanyaan yang harus kita ajukan kepada pembacaan Alkitab ini adalah, apa yang diwariskan oleh nenek moyang kita kepada kita? Kalau kita menjawab harta, maka firman Tuhan hanya berlaku bagi orang kaya saja. Tidak berlaku bagi orang miskin yang kadang harus mewariskan kesulitan bagi anak cucunya. Utang ada, dan juga yang lain-lain. Sekali lagi, kalau ditanya apa yang diwariskan, jawabannya adalah adat istiadat atau budaya. Lalu bagaimana? Jelas sekali dikatakan di sana tadi bahwa kita sudah ditebus. Kita sudah dipisahkan, arti ditebus seperti itu, dipisahkan. Jadi sekarang kita melihat seluruh perkembangan kebudayaan manusia dari sudut pandang firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan menerangi kebudayaan yang baru muncul? Perkembangan-perkembangan teknologi, bagaimana ini supaya apa? Di kelas kita sudah bicarakan masalah KB. Ada satu jenis KB yang sekarang yang tidak bisa kita gunakan. Karena itu kita bisa masuk di dalam namanya kategori aborsi. Jadi yang KB itu tidak bisa kita gunakan. Nanti kalian cari sendiri KB jenis apa itu. Tapi kalau suntik dengan pil, itu masih bisa. Tapi kalau yang satu lagi itu nggak boleh kita gunakan. Karena itu kita masuk dalam dosa aborsi. Nah seperti itu. Jadi harap kalian cerdik memperhatikan perkembangan-perkembangan kebudayaan. Lalu kalian ingat panggilan kita sebagai orang Kristen. Lalu kemudian kita mulai bisa menentukan sikap.
Oh, yang ini bisa dipertahankan, ini bisa salah, ini dosa, ini tidak bisa. Kira-kira seperti itu. Oke, para anak didik, dalam arti luas kebudayaan adalah hal-hal yang bersangkutan dengan akal budi atau keseluruhan gagasan dan karya manusia serta keseluruhan dari hasil budi dan karya itu. Jadi panggilan kita sekali lagi terus berkarya. Teruslah kalian belajar, teruslah kalian berjuang, teruslah kalian mencari. Karena untuk itulah Tuhan menciptakan kita. Yaitu sekali lagi menguasai dan mengelola. Tapi tujuannya sekali lagi jangan lupa, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Bapak akan jelaskan isi dari kebudayaan secara umum. Satu itu sistem religi atau kepercayaan. Itu adalah bagian daripada kebudayaan. Kalau di Sumatera, kalau ular melintas pas kita mau bepergian, itu pertanda buruk. Sehingga dia harus menunda. Itu dulu tapi ya. Harus menunda perjalanannya itu karena dianggap sial. Dia terjadi tabrakan, kecelakaan, dan lain segala macam. Pokoknya itu dianggap sial lah. Itu bagian dari religi. Dan itu bagian kebudayaan. Itu dulu waktu saya di Sumatera seperti itu. Tapi kalau di Kalimantan, kalau kita mau pergian lewat ular, itu rezeki. Itu bedanya. Itu rezeki, ya bisa dicari, ya bisa pesta pora. Makan daging ular. Semakin besar ularnya, semakin besar rezekinya. Lalu yang kedua adalah upacara-upacara. Ada banyak upacara, mulai dari pendirian rumah, mulai dari pengucapan syukur untuk masuki rumah baru. Kemudian ada upacara anak lahir, pemberian nama, meninggal. Bahkan ada upacara 7 bulanan. Ada banyak itu upacara-upacara. Ada lagi upacara misalnya membuka lahan baru untuk sawah. Itu bagian daripada kebudayaan. Kemudian sistem dan organisasi kemasyarakatan. Itu juga bagian daripada budaya. Nah, sistem pengetahuan. Nah, ini terus berkembang. Tidak ada hentinya. Kenapa? Manusia terus berusaha. Nah, Bapak berharap kalian seperti itu. Terus berjuang. Ingatlah apa yang kalian pegang, handphone kalian itu adalah hasil pemikiran dari manusia. Itu tidak datang sendirinya. Tidak ada satu daerah di mana handphone itu sudah ada di situ. Nggak ada itu. Itu semua adalah hasil dari karya manusia, manusia yang berusaha, berjuang, lalu kemudian menghasilkan seperti barang yang kalian punya. Semua orang di rumah, televisi atau apapun itu, semua itu adalah hasil buatan manusia. Karena itu anak didik Bapak yang ada di rumah, berjuanglah kalian, jangan malas. Kalau malas belajar kepada binatang, semut. Yang kelima bahasa. Nah, itu juga bagian daripada kebudayaan. Kemudian kesenian, dan alat ininya juga adalah bagian daripada kebudayaan. Sistem mata pencarian tadi Bapak sudah sempat bicarakan. Kemudian sistem teknologi dan peralatan. Untuk semua isi dari kebudayaan yang sudah dijelaskan tersebut, maka kita sebagai orang Kristen harus menentukan sikap. Misalnya, kebudayaan menyangkut sistem religi, kepercayaan, dan upacara-upacara. Bagaimana seharusnya sikap kita? Misalnya, berdoa untuk orang yang sudah meninggal. Ini masih banyak orang melakukan hal seperti ini. Kita tidak punya sikap seperti itu lagi. Untuk apa mendoakan orang sudah meninggal? Waktu masih hidup dia perlu didoakan. Kemudian memberi makan di kuburan untuk orang yang sudah, untuk orang atau saudara yang sudah meninggal. Itu juga nggak ada gunanya. Paling nanti binatang lain yang akan memakannya. Yang datang ke kubur itu dan melihat makanan tersebut, dan dia akan makan. Bukan orang yang sudah mati dalam kubur tersebut. Nah, masih ada seperti ini. Atau kalau di Jawa dibilang nyekar. Mungkin di Kalimantan saya kurang tahu apa istilahnya. Nah, biasa seperti itu. Kalau di Sumatera itu menjelang hari Paskah. Ada banyak orang pergi ke kuburan, nangis-nangis di kuburan, kasih rokok, kasih makan, dan lain segala macam. Kasih kemudian makanan kesukaannya. Lalu kemudian percaya orang sudah meninggal dapat pulang dan kembali ke rumah. Masih banyak orang percaya seperti itu. Nah, ini bagian daripada yang Bapak katakan tadi, yaitu kepercayaan atau upacara-upacara. Nah, semua bentuk kebudayaan seperti ini seharusnya sikap kita adalah antagonis atau menolak. Tapi ingat, tidak salah pergi ke kuburan. Ketika kita pergi ke kuburan, kita akan mengetahui bahwa orang yang mengasihi kita atau orang yang kita kasihi ada di situ. Jadi nggak salah dibersihkan kuburannya, dihias, tapi juga jangan keterlaluan.
Oke, yang berikutnya tugas-tugas para siswa sekalian adalah coba kalian daftarkan mulai dari sekarang kurang lebih 15. Ini paling sedikit ya. Budaya di sekitar kalian atau pada suku masing-masing yang harus kita antagonis karena bertentangan dengan panggilan kita sebagai orang Kristen. Dan daftarkan, kalian buat penjelasannya. Jangan hanya daftarkan seperti ini tapi kemudian nggak ada penjelasannya. Kenapa itu diantagonis? Harus buat. Jangan-jangan mungkin perlu juga kita pakai karena kita itu menghormati orang. Tapi bukan orang meninggal ya, orang masih hidup. Apalagi itu orang tua kan? Alkitab mengatakan hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Lalu kemudian jangan lupa tugas yang tadi, jangan cari yaitu pengertian kebudayaan menurut beberapa tokoh, seperti contoh misalnya menurut E.B. Taylor. E.B. Taylor. Kemudian Ki Hajar Dewantoro dan juga Kuncaraningrat. Supaya lebih jelas bagaimana pengertian dan apa pengertian kebudayaan itu, cari pengertian-pengertian yang diberikan ketiga tokoh tersebut. Nah, kemudian kalian jawab itu dan kirimkan ke Bapak dalam waktu 1 minggu. Kirim dalam bentuk PDF ya. Kalau tidak PDF, Bapak hapus. Karena Bapak nggak bisa bacanya kalau pakai formulir yang lain. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat belajar di rumah. God bless you. Salam. Tuhan memberkati.